Welcome back. We are joined today by Gilbert Doctorow. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Gilbert Doctorow, seorang sejarawan, analis urusan internasional, dan penulis buku War Diaries, The Russia-Ukraine War. Terima kasih telah kembali hadir dalam program ini. Seperti biasa, berita datang dengan sangat cepat. Nah, ketika perang Ukraina tampaknya mulai mendekati akhir, kita melihat banyak perkembangan mendadak dan dramatis. Ada pidato dari Zelensky, di mana ia kurang lebih menuntut penyerahan Rusia. Uni Eropa telah mengambil langkah besar baru untuk melegalkan penyitaan aset Rusia dan mengamankannya. Dan kita melihat negosiasi antara Uni Eropa dan Amerika Serikat terus berlanjut, yang tampaknya menghasilkan semacam konsensus aneh atas beberapa sebut saja tuntutan yang tidak masuk akal, yang sama sekali tidak akan dapat diterima oleh pihak Rusia dalam keadaan apapun. Jadi bisakah Anda jelaskan apa yang sedang terjadi? Maaf, itu pertanyaan yang sangat besar. Itu streng major pori step then, yang menurut saya paling relevan. Nah, yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir adalah perubahan total dalam posisi Trump. Utusannya menghadiri pertemuan koalisi sukarela di Berlin, yang dipimpin oleh Friedrich Merz, pendukung paling kuat untuk menyita aset negara Rusia guna membiayai perang selama 2 tahun ke depan. Hadir di sana Gondolin, serta Kushner dan Witkoff, utusan Trump. Mereka tampaknya mencapai kesepakatan luar biasa dengan syarat-syarat yang persis sama dengan syarat Ukraina 3 tahun lalu, yang akan mengembalikan situasi ke kondisi sebelum Februari 2022 dan memulihkan semua prasyarat yang menyebabkan Rusia memutuskan untuk berperang. And put back all the preconditions for Russia's decision to go to war. Territorial situation. Situasi teritorial, kehadiran NATO di Ukraina, faktanya, meskipun tidak akan memiliki piagam di dinding yang menyebutnya anggota NATO, secara de facto negara itu akan menjadi anggota. Dan untuk menambah penghinaan, kami mengetahui sehari yang lalu, saya kira ini melalui Bloomberg, bahwa ketentuannya akan memungkinkan semacam partisipasi Amerika Serikat berdasarkan pasal 5 dalam memberikan keamanan bagi Ukraina. Semua yang bisa diminta oleh Tuan Zelensky telah disetujui oleh koalisi yang bersedia di hadapan para utusan Trump yang keluar dari pertemuan itu dengan mengatakan, kita belum pernah sedekat ini dengan perdamaian, sebuah pernyataan yang diulangi sendiri oleh Donald Trump. Sekarang, sesuatu telah terjadi. Itu tidak normal. Itu bertentangan dengan hukum gravitasi. That is not normal. That is against the laws of gravity. And I assume that there's something that we are not well aware of. Saya berasumsi ada sesuatu yang belum sepenuhnya kita ketahui, semacam keributan di Capitol Hill terkait konflik Trump dengan Eropa mengenai strategi keamanan nasionalnya. Tampaknya ada semacam pemberontakan yang memaksanya untuk sepenuhnya mengubah posisinya tentang perang Ukraina dan menyiapkan situasi agar Rusia menolak perdamaian itu, yang akan membuat Rusia tampak sebagai pihak jahat yang memperpanjang perang. Jadi, saya tidak berpikir ini hanya perubahan sikap biasa dari Trump karena ia tidak konsisten. Saya rasa ada pergulatan yang lebih besar di lingkaran politik Washington yang belum sepenuhnya kita pahami untuk menjelaskan hal ini. Namun hasil akhirnya, sejauh menyangkut pihak Rusia, adalah bahwa Putin telah ditempatkan dalam posisi yang memalukan. As far as the Russians are concerned, is that Mr. Putin has been put in a fool's position. The Ministry of Finance has been proven. Kementerian Keuangan ternyata menjadi pahlawan hari itu, terutama pejabat garis keras Tuan Ryabkov, yang 3 minggu lalu mengatakan bahwa semua kemungkinan diplomasi telah habis dan masalah itu akan diselesaikan di medan perang. Karena pernyataannya itu, ia mendapat lebih dari sekadar teguran. Tampaknya ia dan atasannya mungkin akan dikeluarkan dari kementerian. Kementerian itu sendiri tampak akan mengalami perombakan besar. Lavrov menghilang dari pandangan publik selama beberapa hari dan beredar kabar bahwa ia telah dipecat. Saya pikir kabar itu ada benarnya dan memang terjadi pertarungan besar. Akhirnya semuanya tenang. Lavrov kembali ke jabatannya. Tetapi sekarang tampaknya Ryabkov benar 100% dan Putin salah 100%. Dan saya pikir akan ada perubahan besar dalam kebijakan Putin ke depan. Dalam segala hal, peristiwa yang terjadi sungguh mengejutkan.
Tapi masih ada satu hal lagi yang ingin saya bahas. Apa yang sedang terjadi di Belgia kecil ini? Tikus Tuhan. Apa yang kita lihat di sini sungguh luar biasa. Setelah semua aksi panggung dari Tuan Orban, yang kita semua kenal dan kagumi karena patriotismenya dan pembelaannya terhadap kedaulatan Eropa, karena selalu mengatakan hal yang benar, ternyata dia selalu memilih arah yang salah setiap kali. Setiap kali sanksi dibahas, dia selalu memilih bersama mayoritas. Dia hanya memeras berbagai konsesi ekonomi untuk negaranya. Namun faktanya tetap bahwa ia tidak membuktikan dirinya sebagai sahabat besar Rusia. Jadi, Tuan Orban telah dipermalukan. Teman-teman lainnya di Republik Ceko dan Slovakia juga telah dipermalukan. Dan entah dari mana, Belgia muncul menyelamatkan keadaan. Dalam surat kabar hari ini koran berbahasa Prancis dengan jumlah pembaca terbesar di sini, terdapat 2 halaman penuh, halaman 2 dan 3, yang membahas situasi politik Belgia terkait pemungutan suara di Dewan Eropa yang akan berlangsung besok dan Jumat, mengenai perampasan serta penyitaan aset negara Rusia yang disimpan di Euroclear. Sikap surat kabar tersebut, seperti halnya semua surat kabar besar di Belgia, bersifat Euro-Atlantik. Bagaimanapun juga, Belgia menjadi tuan rumah bagi markas NATO dan markas militer lainnya di Mons, tempat kepemimpinan Amerika hadir, dan tentu saja juga menjadi tuan rumah bagi Uni Eropa, yang sepenuhnya berpihak pada Ukraina melawan Rusia. Jadi mereka memiliki kepentingan politik besar untuk menjaga hubungan baik dengan organisasi-organisasi ini. De Burgers in Belgia, isisnya Brussel, posisi di Dunga. Namun meester is de voor milik sikap editorial dan kanyer. They have caved in. They have the space devoted to what's going on. Mereka memiliki ruang khusus untuk membahas apa yang terjadi di sini, dan mereka tidak boleh mengatakan hal negatif apapun tentang Tuan De Wever. Namun mereka mengakui bahwa setiap partai politik di negara ini, kiri dan kanan, utara dan selatan, mendukung De Wever. Sejauh yang saya pahami, besok pagi pukul 8 akan ada sidang khusus di Dewan Perwakilan Belgia, di mana De Wever akan berbicara. Saya pikir dia telah mengundang beberapa orang dari komisi untuk menyaksikan dan melihat apa yang dikatakan seluruh badan legislatif Belgia tentang penyitaan aset. Dia akan membuat mereka merasa malu karenanya. Dengan posisi itu, kita tahu dengan kepastian 100% bahwa De Croo akan memberikan suara tidak. Tapi siapa lagi yang ikut dalam permainan ini? Sejak Jumat lalu, kita sudah tahu bahwa Italia akan ikut serta mendukung De Wever yang menjadi kekuatan besar. Lalu ada yang lebih kecil, Malta, Bulgaria, dan teman lama kita, Hongaria, Republik Ceko, serta Slovakia. Jadi ada 7 negara yang sejalan dengan posisi menentang penyitaan aset. Akan sangat sulit bagi von der Leyen untuk menentang 7 negara dari 27. Selain itu, perlawanan mereka jelas. De Wever tidak bisa mundur dan tetap bertahan dalam kehidupan politik. Jadi begitulah. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Front Alliance untuk meyakinkan Belgia adalah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu jaminan tertulis dari semua 27 negara anggota bahwa mereka akan berbagi risiko keuangan yang ditanggung Belgia dengan melepaskan aset beku dan menjadikannya tersedia sebagai pinjaman yang pada dasarnya tidak dapat diganti untuk Ukraina sebagai jaminan. Saya tidak percaya dia bisa mendapatkan tanda tangan itu. Saya pikir Prancis menentang hal itu. Jadi akan ada beberapa pihak berpengaruh yang menentang gagasan dukungan terpadu Uni Eropa terhadap risiko tersebut. Itu membuatnya hanya memiliki satu alternatif yang telah dia nyatakan dengan jelas, bahwa negara-negara anggota Uni Eropa menyediakan dana mereka sendiri. Sekarang hal itu membawa kita dari ketidakpatuhan hukum dalam usulannya menuju proses hukum yang normal, di mana para kepala pemerintahan pergi ke parlemen mereka dan meminta persetujuan untuk alokasi anggaran guna meminjamkan dana kepada Ukraina. Kita bisa mengatakan bahwa rencana itu hampir pasti gagal.
Hanya sedikit negara yang memiliki kapasitas untuk meminjamkan atau kemauan untuk mengambil risiko menghadapi pemberontakan di parlemen mereka terhadap usulan semacam itu. Mengcoins tegab Frintoner cerpermatan di mereka terapkan di Garbotatister demi remilitarisasi yang sedang berlangsung di Eropa. Remilitarization is going on here in Europe. So I don't believe that von der Leyen will succeed. Jadi saya tidak percaya bahwa von der Leyen akan berhasil, tapi itu hanya tebakan. Saya bisa saja salah. Perempuan itu luar biasa energik. Ia memiliki energi yang luar biasa besar dan jelas ia dibantu oleh para asisten yang sangat bertekad dalam hal ini. Namun saya pikir peluangnya tidak berpihak padanya. Dan jika ia gagal, maka perang akan berakhir saya kira pada akhir kuartal pertama tahun 2026. Dalam kondisi kebangkrutan Ukraina dan tergulingnya kelompok yang kini memerintah negara itu, mereka akan melarikan diri demi menyelamatkan nyawa. Mereka tidak akan mau menandatangani penyerahan diri, dan itu akan menjadi satu-satunya jalan keluar, penyerahan diri. Jadi itulah perkiraan saya. Saya sadar saya agak optimistis setelah beberapa hari yang suram ini. Tapi setelah membaca kenyataan yang disampaikan di Le Soir, saya pikir ada alasan untuk bersikap optimistis. I think there's reason to be optimistic. In terms of the EU going rogue and Dalam hal Uni Eropa bertindak di luar kendali dan bisa dibilang mengabaikan supremasi hukum, mereka sudah mengambil beberapa langkah besar. Von der Leyen memberlakukan kekuasaan darurat, yang berarti negara-negara anggota Uni Eropa tidak lagi harus melakukan pemungutan suara dengan suara bulat setiap 6 bulan untuk memperbarui sanksi. Sejauh yang saya pahami, persyaratan itu kini ditangguhkan, dan aset-aset tersebut akan dibekukan secara permanen, tanpa batas waktu. Namun, apakah ada juga cara bagi Uni Eropa untuk menghindari persetujuan dari Belgia? Karena tampaknya semua aturan bisa disingkirkan begitu saja. Atau, seperti yang Anda sarankan, masih adakah alasan untuk tetap optimistis bahwa Uni Eropa tidak akan mengambil keputusan drastis dan merusak diri sendiri, seperti yang sedang didorong oleh von der Leyen? decisions which von der Leyen is pushing for? Well, let's look at the voting on Friday. Baiklah, mari kita lihat pemungutan suara pada hari Jumat. Kekuasaan darurat sebenarnya bukanlah titik yang paling penting. Belgia bagaimanapun juga memberikan suara setuju untuk mengakhiri pembaruan setiap 6 bulan. Mengapa mereka melakukan itu jika prinsipnya persis sama dengan pemungutan suara yang akan berlangsung besok dan Jumat? Itu tidak sama. Apa yang bisa dia katakan dengan sedikit pembenaran, dan saya yakin dia melakukannya, karena pasti ada seseorang yang pandai memutar kata di timnya, adalah kita perlu melakukan ini untuk memastikan agar Tuan Trump tidak bisa mendapatkan uang itu dan menggunakannya untuk tujuan lain selain yang seharusnya. Dan kita perlu memiliki posisi di meja perundingan. Sekarang kita dikecualikan. Jika kita meloloskan langkah ini dan uang itu tidak dapat diakses oleh Rusia atau Trump, maka mereka harus berurusan dengan kita. Or by Trump, then they will have to deal with us. She could say that, and everybody could say, yes, you're right. Dia bisa saja mengatakan itu dan semua orang bisa berkata, ya, kamu benar. Lalu mereka akan melakukannya. Tapi itu tidak sama dengan pemungutan suara yang akan dilakukan besok dan Jumat, yang akan melanggar hukum internasional. Pemungutan suara Jumat lalu tidak mengorbankan kepemilikan Rusia atas aset-aset tersebut. Pemungutan suara besok dan Jumat akan melakukannya. Jika aset beku itu dilepaskan dan diserahkan ke sebuah bank, ya, selesai sudah. Kamu bisa berdebat sepuasnya, tapi apakah aset itu telah disita atau belum? Kendali Rusia atas aset-aset itu telah dilanggar, dan itu menjadi dasar untuk gugatan yang kemungkinan besar akan kalah di pihak Eropa. Jadi menurut saya, pemungutan suara yang akan datang dalam 2 hari ke depan tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi dengan Richard Wilk. Is not compromised by what happened a week ago. Yeah, well, at the same time though we see this Nah, pada saat yang sama, kita melihat negosiasi ini, dan hal itu sedikit mengingatkan saya pada 4 tahun terakhir. Karena ini bukan pertama kalinya Uni Eropa mengadakan pembicaraan damai. Namun dalam semua pembicaraan itu, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, mereka tidak pernah benar-benar mengundang pihak Rusia. Maksud saya, beberapa di antaranya, seperti pembicaraan damai di Swiss,
Presiden Polandia berpendapat bahwa Rusia adalah negara dengan 200 bangsa yang terjajah yang seharusnya merdeka. Jadi, ya, itu sebenarnya bukanlah pertemuan damai jika pihak Rusia tidak diundang dan pembahasannya justru tentang bagaimana memecah negara mereka. Tapi kali ini, mereka kembali duduk bersama. Uni Eropa sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Saya rasa, as semacam kompromi bagi pihak Eropa, kita ini menjadi bagian bahwa negosiasi. Terbaik ada sekumpul befriends pro. Jadi saya rasa bernegosiasi dengan AS sebelum mereka pergi ke Rusia memang masuk akal. Tapi kesepakatan yang mereka buat tentang pasukan Ukraina yang berjumlah 800.000 orang yang harus dibiayai dan dibangun kembali oleh Barat selama masa damai tidak terdengar seperti pasukan masa damai sama sekali. Selain itu, akan ada juga pasukan Eropa di Ukraina dengan jaminan keamanan kuat di bawah pasal 5. Maksud saya, ini tampak seperti sesuatu yang mustahil, karena sekali lagi, Rusia berperang untuk mencegah Ukraina dibangun sebagai proksi melawan Rusia. Jadi, sekarang setelah mereka memenangkan perang, hasilnya justru NATO membangun pasukan berjumlah 800.000 orang, dipersenjatai dengan entah berapa banyak rudal yang diarahkan ke Rusia. Ya, itu memang tidak masuk akal. Tapi Zelensky mengatakan bahwa sekarang kita mendapat kesan bahwa orang Amerika, seperti yang kamu bilang, belum menolak hal ini. Dan Zelensky sekarang mengatakan bahwa jika Rusia tidak menerimanya, AS harus menghukum Rusia. Ada laporan di media AS bahwa Amerika sedang menyiapkan sanksi. Tentu saja orang Eropa senang, karena jika AS dan Rusia kembali berkonfrontasi, mereka berharap Amerika akan kembali ke pihak mereka dan menyeret mereka lebih jauh ke dalam perang ini. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Bagaimana kamu menjelaskannya, selain dari pertikaian internal di AS? Apakah ini mungkin taktik untuk membuat Ukraina menerima hal-hal seperti tanpa NATO, atau sebenarnya Trump hanya menjadi versi Biden 2.0? Trump yet again becoming a Biden 2.0. Well, there is the issue that's going to come up. Nah, inilah masalah yang akan muncul. Dengan asumsi mereka tidak bisa membiayai Ukraina, dan dengan asumsi Ukraina runtuh pada kuartal pertama tahun 2026, akan ada permainan saling menyalahkan. Siapa yang menjatuhkan Ukraina? Trump, dengan apa yang dia lakukan sekarang, sedang mempersiapkan jalan untuk mengatakan, saya sudah melakukan segalanya. Saya memberi kalian semua yang kalian inginkan, termasuk jaminan keamanan, dan mereka tenggelam karena kalian, orang Eropa, tidak bisa bersatu dan menyediakan dana untuk melanjutkan perang. Jadi, ini adalah tahap pertama dari persiapan permainan saling menyalahkan setelah kejatuhan Ukraina. Saya tidak melihat alasan untuk mengurai bahasa dalam perjanjian damai yang disetujui pada pertemuan hari Senin di Berlin. Saya juga tidak melihat tujuan lain dari bahasa yang digunakan, baik dari pihak Jerman yang memimpin maupun dari utusan Trump yang mendukungnya. Tujuannya adalah menggagalkan perjanjian damai tersebut. The purpose was to sabotage the peace agreements and to cast the Russians. Dan untuk menggambarkan Rusia sebagai pihak jahat yang menghancurkan perundingan damai. Itu penting bagi berbagai diskusi dan pertarungan lain yang terjadi di luar apa yang sedang kita bicarakan sekarang. Itulah diskusi yang akan disertai permainan saling menyalahkan, dan yang sudah terjadi sekarang di Capitol Hill, di mana Trump menghadapi rancangan undang-undang baru di Senat untuk menetapkan Rusia sebagai negara sponsor terorisme, yang akan benar-benar menimbulkan masalah. Jadi, dia memiliki pertarungannya sendiri. Namun hasil akhirnya bagi Rusia adalah bahwa dia sama sekali tidak dapat diandalkan. Bukan karena keanehan kepribadiannya, meskipun itu banyak, melainkan karena dia berada di bawah tekanan besar dan sedang bermanuver untuk mempertahankan posisinya menjelang pemilihan paruh waktu, berusaha menghindari disalahkan sebagai orang yang menjatuhkan Ukraina. To avoid being blamed as the person who brought down Ukraine. Yeah, that makes sense. Although with Trump, you never Ya, know. itu masuk akal. Meskipun dengan Trump, kita tidak pernah tahu karena dia selalu memainkan peran tertentu. Jadi sulit untuk mengatakan apakah sekali lagi kesepakatan apapun yang mereka buat dengan Rusia sekarang hanyalah tindakan lain untuk menipu mereka.
Tapi ya, dengan itu dikatakan, menurutmu, apa yang sebenarnya diinginkan orang Eropa di sini? Karena selain semua retorika tentang kemungkinan Ukraina menang dan Rusia harus membayar ganti rugi, tentu mereka melihat sama seperti kita. Mereka tahu ini akan segera berakhir. Sekarang, jika jadi penasihat bagi salah satu politisi Eropa itu, aku akan berkata, lihat, Ukraina sudah tidak punya harapan. Mengapa tidak segera menelepon Moskow dan meminimalkan kerugian kita? Maksudku, setelah semua yang terjadi, penggulingan pemerintah Ukraina, inengshwithap forgimo prosisli for Rusrai. Kitas kirim itsefli and of thanks presa. We now participated in the killing of tens of thousands of Russians. We now see that the whole project is... Sekarang kita melihat bahwa seluruh proyek ini sedang runtuh. Dan begitu runtuh, Rusia bisa mengambil apapun yang mereka inginkan. Dan mereka mungkin memandang ke arah Eropa dengan rasa dendam. Jadi, sepertinya inilah saatnya untuk meminimalkan kerugian, mencapai kesepakatan, menyelesaikan semuanya, dan menyetujui status quo yang baru. Kita sudah mengambil risiko besar. Itu tidak berhasil. Gagal. Tapi saya tidak mengerti apa rencananya sekarang. Kitat, apakah mereka hanya akan bersembunyi di bunker dan tenggelam bersama kapal ini? Bagi saya, itu sangat aneh. Saya tidak mengerti dari mana sudut pandang orang Eropa. Saya bisa memahami pihak Ukraina. Ini adalah kekalahan yang sangat memalukan. Mereka ingin terus berjuang. Saya bisa memahami posisi Amerika, posisi Rusia, tapi bagaimana menjelaskan apa yang dilakukan orang Eropa? Lagi pula, Anda berada di Brussel, di pusat kekuasaan, bisa dibilang begitu. Baik, saya ingin membagi orang-orang ini. Ada sebagian yang bisa bernalar seperti yang baru saja Anda lakukan, dan saya yakin mereka memang begitu. Namun jumlah mereka tidak cukup banyak. Saya pikir apa yang dikatakan Putin tentang rendahnya tingkat kepercayaan diri dan pendidikan di antara terlalu banyak Perdana Menteri serta kepala negara Eropa perlu dipertimbangkan. Ada beberapa orang yang sangat bodoh tetapi memiliki gelar besar, dan itu bukan hal yang sewenang-wenang, bukan kebetulan. Jumlah mereka terlalu banyak untuk disebut kebetulan. Saya pikir ini adalah konsekuensi langsung dari struktur Uni Eropa dan hilangnya kedaulatan negara-negara anggotanya yang telah menurunkan posisi Perdana Menteri ke tingkat yang sangat rendah. Deverders ordning tutistik bus kiu de satin prelis dan berdin belga baik Uni Eropa. Jadi mereka tidak pernah melampaui batas itu. So they're not going to cross from the land. I mean, look at here in Belgium. Whom did we have? Maksud saya, lihat saja di Belgia. Siapa yang kita miliki setelah mereka kehabisan kemungkinan dalam politik Belgia? Perdana Menteri Michel dan Menteri Luar Negerinya saat itu, Didier Reynders. Keduanya berasal dari Partai Gerakan Reformasi yang berbasis di Brussel dan berbahasa Prancis. Keduanya kemudian pindah ke Uni Eropa. Michel menjadi Presiden Dewan Eropa selama 5 tahun, dan Didier Reynders menjadi komisaris kehakiman di bawah von der Leyen. Dan itu saja. Itulah sejauh yang bisa dicapai di benua Eropa ini. Anda ingin keluar dari kekuasaan yang sangat terbatas di negara kecil Anda, sehingga akhirnya orang-orang yang sangat inferior menurut standar sejarah, orang-orang dengan kualitas sangat rendah di jabatan tinggi. Dan saya tidak berpikir mereka mampu melakukan lompatan mental seperti yang baru saja Anda lakukan. Gymnastics that you just did. There are a few people who are not stupid, of course. Ada beberapa orang yang tentu saja tidak bodoh, tetapi kebanyakan berada di negara-negara besar. Namun mereka pun punya masalah sendiri, yang membuat mereka tidak bisa mengikuti logika secara lurus. Tuan Macron adalah contohnya. Ia tidak mampu mengikuti logika karena setiap hari ia hanya berusaha mempertahankan kekuasaan dan tidak lagi berpikir secara strategis. Ia pun tidak berpikir strategis ketika memutuskan untuk mengadakan pemilihan mendadak itu. Jadi, bahkan orang yang cukup cerdas menyesalah. Mereka terganggu oleh hal-hal lain. Sedangkan untuk orang yang benar-benar bodoh, Perdana Menteri Perempuan Denmark adalah contohnya. Menurutmu, apakah ia melakukan latihan berpikir yang baru dilakukan? Aku tidak berpikir begitu. Ia terikat pada posisi ideologisnya. Dan hanya itu.
Yeah, she's the one, if I'm not mistaken, who was capable of. Ya, kalau tidak salah, dia yang mengatakan bahwa perdamaian mungkin lebih berbahaya daripada melanjutkan perang sekarang. Karena setelah perang berakhir, orang Rusia bisa saja melampiaskan kemarahan mereka kepada kita. Tapi ada benarnya juga. Maksud saya, pada tahap akhir perang, memang terasa seperti memasuki fase yang sangat berbahaya. Karena di satu sisi, ketika Rusia mulai meraih kemenangan, kadang kemenangan itu membuat mereka menjadi lebih percaya diri, lebih berani. Namun tentu saja, ada juga alasan strategis mengapa mereka bisa menjadi lebih berani. Ketika mereka masih sibuk bertempur melawan Ukraina, mereka membiarkan orang Eropa integrasi gas melapa. They let the Europeans essentially step all over the red lines. The Europeans now can speak openly about. Kau tahu, orang Eropa sekarang bisa berbicara secara terbuka tentang bagaimana mereka membawa perang ke wilayah Rusia. Jadi saya memperkirakan tidak mustahil jika Rusia mulai memperhatikan misalnya drone atau jet yang terbang di atas Laut Hitam, memilih target yang digunakan oleh perencana perang dan kontraktor mereka untuk menyerang Rusia. Dan mungkin Rusia akan mulai menembak jatuh target-target itu. Pada saat yang sama, tentu saja, sementara Rusia mungkin sedang bersiap untuk menekan Eropa sedikit lebih keras. Dan hal ini bisa terlihat dari retorika mereka. Orang Eropa merasa mereka juga harus meningkatkan upaya, karena pihak proksi mereka sedang kalah. Jadi, mereka merasa perlu menyelamatkan situasi dengan melakukan eskalasi. Sepertinya, ini adalah momen yang rawan bentrokan ketika kita menaiki tangga eskalasi tanpa ada yang benar-benar mengendalikannya. Apakah kamu juga melihatnya begitu? Atau Saya pikir Presiden Putin tidak punya pilihan selain menaikkan tingkat eskalasi. Seperti yang saya katakan, taruhannya pada Trump ternyata gagal. Saya tidak ingin membahas kepribadian Trump atau semua analisis psikologis amatir yang dilakukan media terhadapnya. Tetapi hal itu memang tidak berhasil. Mungkin karena alasan di luar kendali Trump sendiri, dan jelas tidak menghasilkan hasil yang pantas diharapkan Rusia. Hal itu menempatkan Putin dalam posisi yang memalukan dan menimbulkan pertanyaan tentang berapa lama lagi program perlahan-perlahan itu bisa berlanjut. Terus terang, selama setahun terakhir ini program itu tidak terlalu lembut. Seperti yang kita tahu, infrastruktur energi Ukraina hampir hancur. Selama 6 hingga 9 bulan terakhir, Rusia telah bertindak cukup kejam. Namun, mereka masih belum menyerang titik paling vital. Mereka belum melakukan apapun untuk menghancurkan Ukraina. Padahal mereka bisa dan seharusnya bisa melakukannya. Anda tadi dengan ramah menyebutkan jilid pertama dari memoir saya, catatan harian perang saya, yang diterbitkan pada bulan Mei. Saya percaya bahwa pada bulan Januari, atau paling lambat awal Februari, jilid kedua akan terbit untuk tahun 2024. Saya sedang menyelesaikan sentuhan akhir pada materi ini, sambil menelusuri catatan harian saya untuk Oktober 2024. Dan saya berkata, oh ya, Rusia bergerak dengan sangat baik sekarang, dengan kecepatan yang lebih tinggi. Saya pikir mereka akan merebut Pokrovsk dalam 2 atau 3 hari ke depan, Oktober 2024. Anda tahu kapan mereka benar-benar merebutnya? 25 Oktober. Kita semua telah salah menilai kecepatan kemajuan Rusia. Bahkan sekarang, Rusia telah merebut sebagian besar posisi pertahanan utama. Dan beberapa orang mengatakan bahwa mereka akan menyapu bersih hingga ke Dnieper. Saya sama sekali tidak percaya itu. Tuan Putin tidak punya waktu 2 atau 3 tahun untuk mencapainya. Sekarang, setelah kebijakan akomodasinya terbukti keliru, sudah saatnya ia mengambil jalan keras dan melakukan apa yang perlu dilakukan, menyelesaikan urusan dengan Ukraina sekarang. Ada banyak orang di lingkaran luar Kremlin yang mendorong hal itu. Apa yang saya lakukan di sini hanyalah mengulangi apa yang mereka katakan. Saya tidak memberi mereka ide. Merekalah yang memberi saya ide yang sudah mereka ucapkan di televisi selama berbulan-bulan. Bom habis-habisan Kiev, dan akhiri semuanya. Saya pikir penting bagi orang-orang untuk memahami bahwa di Moskow, argumen utama untuk tidak menaiki tangga eskalasi, untuk tidak membuat Rusia melepas sarung tangan,
adalah karena mereka sedang mencapai sedikit kemajuan diplomatik dengan pihak Amerika. Namun, dengan perkembangan baru ini, hal itu akan dipukulan terakhir bagi semua pihak yang berpendapat demikian. Seluruh alasan mengapa mereka seharusnya tidak meningkatkan eskalasi, kini terasa tidak relevan lagi. Dan serangan terhadap kapal Diang Rusia Hume, Thesali, with that Famber, Anawig T, seberapa besar kemeng duit lipulinga. West appreciate how much anger this is fueling, because again Karena, sekali lagi, apapun yang dilakukan oleh Ukraina, kita tahu mereka mendapat bantuan dari Barat. Tapi juga, orang Eropa pada dasarnya mengatakan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Kita perlu menargetkan lebih banyak infrastruktur energi Rusia. Jadi kita melihat serangan Ukraina terhadap fasilitas energi Rusia. Sekarang kita melihat orang Eropa mengatakan bahwa kita harus menargetkan apa yang disebut armada bayangan Rusia. Dan sekarang, lagi-lagi, diduga Yoris Winerin Hamerhapfall Rosi. Rosars, ne Mevlians Tururi Ifam response, Tupt Megao Grace, Am Odessa. Sekarang av Pew Dis. Odessa, the lights are off there now, and it wouldn't surprise. Dan saya tidak akan terkejut jika sekarang ada orang di Moskow yang berpendapat bahwa mereka tidak mampu membiarkan Odessa tetap berada di Ukraina pasca perang. Sekali lagi, ini adalah argumen yang sangat sulit disampaikan di Barat, karena orang di sini telah meyakinkan diri bahwa Putin adalah seorang diktator yang memutuskan segalanya sendiri. Namun, ada banyak tekanan yang meningkat di Moskow tentang bagaimana menanggapi hal ini. Saya kira pertanyaan terakhir saya adalah, apa yang Anda lihat sedang dilakukan oleh Rusia sekarang? Apakah mereka mengejar kemenangan militer penuh di medan perang? Apakah Odessa sudah menjadi target mereka? Bagaimana Anda melihat hal ini? Is Odessa already in their sights? How do you see this? Odessa is in their sights, but I think there's something they can do. Odessa menjadi sasaran mereka. Tapi saya pikir ada sesuatu yang bisa mereka lakukan yang tidak terlalu membebani tenaga mereka, dan sekaligus menjawab pertanyaan yang Anda ajukan tadi. Serangan terhadap kapal mereka di Laut Hitam. Mereka bisa menembak jatuh pesawat mata-mata Inggris yang memberikan informasi penargetan kepada Ukraina. Mereka bisa dan seharusnya begitu. Inggris perlu mendapat pesan. Mereka telah menjadi pemimpin dalam seluruh perang melawan Rusia. Mereka tetap menjadi anjing penyerang, bukan anjing peliharaan seperti di masa Tony Blair. Mereka adalah anjing penyerang. Dan mereka menerbangkan pesawat di atas Laut Hitam di perairan internasional. Lalu kenapa? Jika Rusia menembak jatuh beberapa pesawat itu, pesannya akan sampai ke London. The message will be received in London, and they will draw in their horns. Dan mereka akan menahan diri. Hal itu akan berdampak besar pada persoalan serangan terhadap pelayaran komersial Rusia di Laut Hitam. Seperti yang saya katakan, ada hal-hal yang bisa dilakukan Rusia yang bersifat eskalatif, tetapi tidak sedramatis merebut kota Odessa, yang akan mereka lakukan juga. Itu akan terjadi. Saya tidak percaya Odessa akan tetap berada di tangan Ukraina ketika Ukraina akhirnya menyerah. Itu akan menjadi bagian dari perjanjian penyerahan. Mereka akan gain akses ke Laut Hitam. Namun, tindakan yang lebih kecil ini akan berdampak langsung pada serangan terhadap Novorossiysk, serangan terhadap high tanker itu, nokormangnya bermanfaat. Tankers, and it will be very salutary. You know, when people always look at World War I, they always ask. Kau tahu, ketika orang melihat kembali Perang Dunia I, mereka selalu bertanya, bagaimana mungkin mereka berjalan dalam tidur menuju bencana besar ini? Itu bisa diprediksi, dan sama mudahnya untuk memprediksi kemana arah kita sekarang. Semua insentif ini sedang menumpuk agar Rusia merespons dan membalas terhadap Eropa. Seolah-olah beberapa pemimpin Eropa sebenarnya akan menyambut hal itu, karena kemudian mereka bisa berkata, nah lihat, itu buktinya. Setelah berbulan-bulan membangun kasus palsu tentang drone Rusia di sekitar bandara dan berbagai operasi bendera palsu lainnya, kini mereka akan memiliki bukti nyata untuk mendukung advokasi perang mereka. Ini semua, menurutku, adalah ilusi tentang kendali eskalasi, bahwa jika tembakan dilepaskan dan terjadi bentrokan langsung dengan Rusia, mereka entah bagaimana akan mampu mengendalikan seberapa cepat situasi meningkat.
will turn to a very different war very, very quickly. I wouldn't liken it to World War I though, because here Saya tidak akan menyamakannya dengan Perang Duniaan, karena pada masa itu kedua pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Keduanya sangat termilitarisasi dan sudah menunggu saatnya pecah perang. Eropa sekarang, ya, persenjataannya ada. Mereka berdiskusi, mereka bekerja, mereka menghabiskan puluhan miliar dolar untuk menebus 20 tahun kurangnya investasi dalam angkatan bersenjata mereka. Namun jika mereka berperang sekarang, we time Zeppestro or Grazen Suras Zidu Peace, Mison Hancher, jadi mereka or Germata hat, make a tap roberotun ropa toward, and then senior escalatif ruzi. Orang behipa madi ki kemampunor chop. Escalatory action. Europeans don't have the wherewithal. Well, today it's the 17th, on the 18th. Baik, hari ini tanggal 17. Pada tanggal 15 dan 19, Uni Eropa akan mengambil keputusan tentang bagaimana membiayai Ukraina. Bagaimanapun cara mereka memutuskannya, hal itu hanya akan memperdalam komitmen mereka. Jadi, tidak, saya rasa kita sedang menuju bencana. Cukup menyedihkan. Hanya beberapa minggu yang lalu, tampaknya masih ada kemungkinan jalur diplomatik. Tapi inilah kenyataannya. Jadi seperti biasa, kita mengakhiri dengan nada suram. Where if everything is, sudahkan waktu. Grim note, so thank you very much for taking the time. Berwadah.